Saudara, sekitar 250 guru dan tenaga pendidik hari ini antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk guru yang berlangsung di SMA Negeri 70 Jakarta. Selain diikuti oleh 250 guru TK, SD, SMP, dan SMA, vaksinasi hari ini juga diikuti oleh 131 dosen se-Jakarta. Sebelum mengikuti vaksinasi, para tenaga pengajar harus melakukan registrasi dan pendataan diri sebelum masuki tahapan selanjutnya. Guru yang mengikuti vaksin terlihat antusias dan tertib mengikuti antrean untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sejumlah guru usai mengikuti vaksinasi berharap bisa kembali mengajar dalam kondisi sehat. Sangat rindu sekali, sudah setahun ya, setahun kita nggak ketemu tatap muka dengan anak-anak, rindu sekali. Dan yang paling penting namun dalam pembelajaran itu kan interaksi. Nah, selama ini interaksi kita agak berkurang ya. Semoga COVID-nya ini cepat berlalu, kemudian Indonesia kembali sehat ya. Saya kan sebagai tenaga pengajar, sebagai guru, semoga bisa kembali ke sekolah gitu, karena udah lama juga ya nggak ke sekolah, terus kangen juga sama anak-anak juga udah kangen gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa sehat dan terhindar dari COVID-19. Begitu juga saya harapkan kepada guru-guru saya di MAN 12 Jakarta ya bisa mengikuti ya. Nah, guru dan karyawan saya bisa mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Presiden Joko Widodo siang tadi meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk guru yang digelar di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan. Jokowi menargetkan pada awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa dilakukan setelah guru-guru mendapatkan vaksin COVID-19. Presiden Jokowi memantau pelaksanaan vaksinasi tahap pertama untuk guru yang tadi didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Jokowi mengatakan setelah Jakarta, vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik akan dilakukan juga di daerah lain. Di awal semester kedua, pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan. Dan targetnya pada bulan Juni nanti 5 juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan semuanya insya Allah sudah bisa kita selesaikan sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru, semuanya bisa berjalan normal kembali. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan guru dan tenaga pendidik jadi prioritas pemberian vaksinasi COVID-19 karena pemerintah ingin kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa berlangsung dengan aman. Nadiem mengatakan pemerintah berencana menggulirkan kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka pada bulan Juli nanti. Selain guru yang sudah divaksin, nantinya protokol kesehatan juga akan tetap diterapkan. Esensi daripada kebijakan ini dan kenapa tenaga pendidik itu menjadi salah satu yang prioritas adalah sudah cukup lama anak-anak kita tidak sekolah tatap muka dan kami ingin memastikan bahwa kalau kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai dengan akhir bulan Juni, tahun ajaran berikutnya di bulan Juli bisa insya Allah sudah melakukan proses tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan yang masih dijaga, tapi kita sudah bisa mulai melatih kebiasaan baru melakukan tatap muka dengan protokol kesehatan. Informasi lebih lengkap terkait dengan pemberian vaksinasi COVID-19 untuk guru yang berlangsung di SMA Negeri 70 Jakarta. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Agi Kurnia Sandi. Selamat petang, Agi. Jadi bagaimana tadi jalannya proses vaksinasi bagi guru di sana, Agi? Ya, selamat petang Mbak Im dan juga saudara. Ini prosesnya masih sebentar lagi hampir rampung karena juga beberapa dari guru ini yang telah hadir di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan ini sudah berada di tempat untuk observasi selama 30 menit karena telah menerima vaksin Sinovac dari Tiongkok ini. Tadi memang pagi sempat ada antrean, Ibrahim dan juga saudara, antreannya cukup panjang, tapi dari petugas ini sudah ada petugas yang bersiaga untuk mengingatkan para guru ataupun pengajar pendidik ini agar tetap menjaga jarak dan satu sama lain. Kemudian juga totalnya hari ini ada 650 pengajar yang hari ini akan melakukan vaksinasi di SMA Negeri 70 Jakarta.
Jakarta. Dari 650 tersebut, ini belum disampaikan update-nya apakah seluruhnya berhasil divaksinasi ataupun ada beberapa pengajar atau tenaga pendidikan yang tidak ataupun harus ditunda karena ada beberapa alasan ataupun tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu juga proses vaksinasi ini bukan hanya berasal dari pengajar yang berasal dari DKI Jakarta saja, melainkan juga dari wilayah seluruh Jabodetabek yang ada. Karena mereka sebelumnya diundang untuk mendapatkan vaksinasi di hari pertama ini. Tadi juga telah disampaikan oleh dalam paket berikut sebelumnya, Ibrahim dan saudara, bahwa sebenarnya vaksinasi ini juga tadi langsung ditinjau oleh Presiden Joko Widodo. Presiden ini menyampaikan berharap bahwa vaksinasi untuk guru ini akan berjalan dengan cepat dan juga untuk dan tadi juga sampai saat ini juga selain dari Presiden tadi juga ditemani oleh Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan oleh Nadiem Makarim, dan Nadiem juga menyampaikan bahwa sebenarnya nanti jika sudah ada diprioritaskan vaksinasi bagi para guru, yang akan diprioritaskan ialah para pengajar dengan jenjang yang paling muda, di mana untuk guru SD, PAUD, TK dan juga SLB. Mengapa? Karena dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan menyampaikan sebenarnya yang paling membutuhkan ialah para pengajar guru TK dan juga PAUD, karena dalam proses pembelajaran online selama pandemi ini banyak yang muncul permasalahan ialah para guru SD, TPA dan juga PAUD serta juga SLB, sehingga diharapkan dengan adanya vaksinasi ini proses belajar mengajar ini dapat dilakukan oleh guru di tahun ajaran baru, tepatnya pada Juli 2021. Ditargetkan juga oleh Presiden dan juga oleh Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, ini akan mencapai 5.000 lebih pengajar dan juga tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Diharapkan juga dengan seluruhnya telah dilakukan vaksinasi, ini akan mendukung proses pembelajaran secara tatap muka pada tahun ajaran 2021-2022, tepatnya pada bulan Juli 2021. Ibrahim. Agi, tahapan apa yang harus dilalui para guru sebelum mereka divaksin hingga selesai divaksin? Agi. Tahapannya hampir sama dengan vaksinasi yang diberikan kepada lansia ataupun dari tenaga kesehatan. Pertama, mereka ini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Kalau untuk guru sendiri ini sudah ada datanya dari pihak Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dan juga dari organisasi pendidikan lainnya. Sudah ada datanya yang dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Setelah itu barulah diberikan undangan kepada guru-guru untuk menerima vaksinasi pertama, yakni dilaksanakan di SMA Negeri 70 Jakarta. Setelah mendapatkan undangan tersebut, mereka nanti akan datang, kemudian nanti ada meja registrasi. Di sanalah mereka akan melakukan validasi data terlebih dahulu. Apakah benar mereka mendapatkan undangan melalui email? Kalau memang sudah ada buktinya mendapatkan undangan begitu, Ibrahim, nanti mereka akan menuju ke ruangan yang pertama. Di ruangan inilah mereka akan diperiksa kesehatan seperti suhu tubuh, kemudian tekanan darah. Setelah itu mereka akan bergeser ke ruangan berikutnya. Di ruangan inilah mereka akan diperiksa terkait dengan penyakit ataupun komorbid bawaan. Kalau misalnya memang ada guru ataupun tenaga pendidik yang memang memiliki komorbid yang cukup parah, ini akan ditunda terlebih dahulu proses vaksinasinya. Sedangkan jika memang lulus dari pemeriksaan penyakit atau komorbid penyerta, ini mereka akan langsung menuju ke ruang selanjutnya. Di mana di ruang selanjutnya inilah mereka akan diberikan vaksin ataupun disuntikan vaksin dari Sinovac. Setelah itu barulah mereka akan menuju ke ruang ini di tempat saya melaporkan. Disinilah mereka akan berkumpul untuk melakukan observasi selama 30 menit. Jika nantinya ada reaksi yang ditimbulkan dari guru ataupun tenaga pendidikan yang memang setelah melakukan vaksinasi ada reaksi, ini telah disiagakan petugasnya dari Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan. Tetapi sampai saat ini juga sampai mau selesai acara ini, belum ada laporan disampaikan oleh pihak penyelenggara bahwa adanya guru ataupun tenaga kesehatan yang memang maksud kami tenaga pengajar yang memang menimbulkan reaksi setelah dilakukannya vaksinasi. Tentu yang kita harapkan Mbak Im dan juga saudara, tadi juga sempat kami bertanya kepada para pengajar, mereka responnya sangat antusias, mereka bersyukur dengan begitu akan menjadi obat kangen bagi para pengajar untuk bertemu dengan para muridnya karena sudah lama tidak mengajar secara langsung. Tetapi yang ditekankan ialah di sini bahwa dalam nanti proses belajar mengajar tatap muka tetap protokol kesehatan harus tetap dilakukan demi keamanan proses pembelajaran di tengah pandemi ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Agi Kurnia Sandi untuk laporannya langsung dari SMA Negeri 70 Jakarta.